teknik evaluasi menggunakan metode kuesioner. Saya Abdul Hafid El-Ghifari. Saya Fatimah Rahmawati. Saya Trisha Delvina Kristi. Selamat menonton. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam tentang kuesioner, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kuesioner. Kuesioner adalah alat pengumpulan data berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner sering digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Bentuk pertanyaan dalam kuesioner bisa berupa pertanyaan terbuka, tertutup, atau kombinasi dari keduanya. Tentu, kuesioner ini memiliki tujuan, yakni adalah untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat mengenai subjek yang diteliti, seperti pendapat, sikap, pengalaman, atau karakteristik demografis responden. Penggunaan kuesioner memungkinkan peneliti untuk menjangkau banyak responden dalam waktu yang relatif singkat dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya. Kuesioner dalam teknik evaluasi pembelajaran digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat mengenai proses belajar mengajar. Melalui kuesioner, guru atau peneliti dapat mengetahui pendapat, sikap, serta pengalaman siswa terhadap materi atau metode, bahkan media pembelajaran yang digunakan. Penggunaan kuesioner memungkinkan pengumpulan informasi dari banyak siswa secara cepat, efisien, dan dengan biaya yang relatif rendah, sehingga sangat cocok untuk menjadi dasar dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Dalam evaluasi pembelajaran, teknik kuesioner lebih dominan digunakan untuk menilai ranah afeksi karena secara konsep kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif itu berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan analisis. Afektif berkaitan dengan sikap, motivasi, nilai, dan persepsi. Dan psikomotor berkaitan dengan keterampilan. Nah, kuesioner sangat cocok untuk menggali ranah afektif karena biasanya guru ingin mengetahui hal-hal seperti apakah siswa tertarik dengan materi yang diajarkan, bagaimana sikap siswa terhadap metode mengajar guru, apakah mereka merasa kesulitan atau terbantu dengan media pembelajaran yang ada, dan lain-lain. Namun bukan berarti kuesioner ini tidak cocok sama sekali dalam ranah kognitif. Bisa juga menyentuh ranah kognitif, namun secara tidak langsung, misalnya mengetahui hal-hal seperti saya memahami materi yang diajarkan hari ini, atau saya masih mengalami kesulitan pada topik tertentu, seperti itu. Selanjutnya kita akan menggali lebih dalam terkait jenis-jenis kuesioner. Yang pertama adalah jenis kuesioner berdasarkan pertanyaan. Di sini, kuesioner terbagi menjadi 3, yaitu kuesioner terbuka, tertutup, dan campuran. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memiliki pertanyaan memungkinkan responden memberikan jawaban dalam bentuk esai atau narasi panjang. Kuesioner terbuka ini memungkinkan responden untuk mengungkapkan pendapat dan perasaan secara lebih mendalam. Namun, hal ini juga memiliki kekurangan karena dengan mengungkapkan pendapat dan perasaan yang secara lebih mendalam, itu pastinya memerlukan waktu yang lebih lama untuk dianalisis karena jawabannya bervariasi dan membutuhkan interpretasi. Selanjutnya adalah kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang memiliki pertanyaan yang sudah memiliki opsi jawaban yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pilihan ganda atau skala Likert. Kelebihannya, dengan kuesioner ini, peneliti lebih mudah menganalisis dan mengolah data karena jawaban sudah terstruktur dan pasti. Namun kekurangannya, dengan kuesioner tertutup ini, secara tidak langsung peneliti membatasi responden dalam mengekspresikan pendapatnya. Lalu yang ketiga adalah kuesioner campuran. Kuesioner campuran yaitu dengan menggabungkan pertanyaan terbuka dan tertutup dalam satu kuesioner. Kelebihannya bisa mengambil manfaat dari kedua jenis pertanyaan, memungkinkan pengumpulan data yang kaya dan terstruktur. Namun kekurangannya membutuhkan lebih banyak waktu untuk diisi dan dianalisis, karena kuesioner ini terdiri dari pertanyaan terbuka dan tertutup.
Lalu selanjutnya, jenis kuesioner berdasarkan format distribusi. Yang pertama adalah kuesioner online. Kuesioner online yakni berarti kuesioner yang didistribusi dan pengisiannya dilakukan melalui platform digital seperti email, situs web, atau aplikasi survei. Ini sering terjadi pada era-era saat ini ya, karena sudah banyak sekali teknologi seperti Google Form dan lain-lain. Kelebihannya tentu dengan kuesioner online ini itu lebih cepat, efisien, dan dapat menjangkau responden dalam jumlah besar dan biaya rendah karena tidak perlu fisik. Namun kekurangannya membutuhkan akses internet dan bisa mendapatkan tingkat respons yang rendah jika tidak ada intensif atau tidak ada yang menjawab gitu. Lalu yang kedua ada kuesioner kertas. Kuesioner ini adalah kuesioner yang dicetak dan didistribusikan secara fisik kepada responden. Kelebihannya tidak memerlukan akses internet dan bisa menjangkau lingkungan-lingkungan tertentu seperti sekolah atau komunitas lokal. Namun kekurangannya di sini pastinya biaya distribusi dan pengumpulan lebih tinggi serta membutuhkan banyak waktu karena benar-benar berbentuk fisik. Lalu yang ketiga ada kuesioner wawancara. Kuesioner wawancara adalah kuesioner yang diajukan oleh pewawancara secara langsung kepada responden dan jawaban dicatat atau direkam. Kelebihannya, data yang dikumpulkan bisa lebih mendalam dan pewawancara bisa memberikan klarifikasi jika ada pertanyaan yang tidak dipahami. Kekurangannya membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak karena memerlukan interaksi tatap muka antara peneliti atau penanya dengan responden tersebut. Kelebihan metode kuesioner. Yang pertama, efisiensi ruang dan waktu. Kuesioner memungkinkan evaluator untuk menjangkau jumlah siswa yang besar secara simultan. Evaluator bisa mendapatkan data dengan jumlah yang besar, misalnya satu kelas atau satu sekolah di waktu yang bersamaan tanpa harus menemui mereka satu persatu. Yang kedua, standarisasi instrumen. Setiap responden menerima pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama. Hal ini meminimalisir subjektivitas dari evaluator yang mungkin terjadi dalam wawancara. Yang ketiga, memudahkan analisis data. Data yang dihasilkan dari kuesioner sangat mudah untuk dikuantifikasi. Evaluator dapat langsung mengolahnya menjadi persentase, rata-rata maupun grafik. Dan yang terakhir, biaya yang cukup murah. Secara logistik, metode kuesioner relatif lebih murah karena di era digital ini biasanya kita sudah melakukan kuesioner melalui Quizizz, Google Form, jadi sangat meminimalisir biaya cetak. Selanjutnya ada kekurangan kuesioner. Yang pertama, self-reporting bias atau kejujuran responden, yang dimana para responden tidak memberikan jawaban yang jujur namun memberikan jawaban yang terlihat baik secara sosial, dan ini tidak memberikan jawaban yang realistis atau bahkan ada yang terkesan mengisi buru-buru agar pengisian kuesioner itu cepat selesai itu. Yang kedua, ada kurang fleksibel dan dangkal. Contoh itu saat responden bingung, kita tidak dapat memberikan klarifikasi yang jelas. Kemudian kita tidak dapat mendapatkan jawaban yang mendalam dari responden karena minim dan terbatasnya pengisian kuesioner. Yang ketiga, risiko salah paham. Kenapa? Karena masing-masing individu responden akan mendapatkan makna dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang berbeda-beda karena bisa dari faktor pendidikan, budaya, bahkan pemikiran masing-masing responden akan berbeda karena minimnya informasi dalam kuesioner dan apa yang menurut kita cantumkan itu sudah jelas, menurut kuesioner mungkin saja belum jelas, seperti itu. Yang keempat, non-respon bias atau masalah partisipasi. Contohnya, seseorang yang memiliki pola pikir yang kritis cenderung memberikan opini yang ekstrim. Namun opini ini jadi kurang mewakili responden yang lain atau populasi umum. Namun yang banyak ditemukan adalah responden yang memberikan jawaban terkesan baik secara sosial. Jadi kurang realita, kurang kejujuran saat pengisian seperti yang saya jelaskan di self-reporting bias soal kejujuran. Langkah
langkah metode kuesioner. Yang pertama, menentukan tujuan. Menetapkan fokus evaluasi agar pertanyaannya relevan dan data yang didapatkan sesuai yang dibutuhkan. Yang kedua, menyusun kerangka. Mengorganisir aspek yang akan dinilai secara sistematis sehingga kuesioner akan jelas dan tidak ada pertanyaan yang terlewat. Yang ketiga, menulis pertanyaan. Menyusun soal yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dan tidak ambigu. Yang keempat, mengatur skala jawaban. Menentukan format jawaban untuk memudahkan siswa serta memudahkan guru dalam menilai. Yang kelima, uji coba kuesioner. Melakukan simulasi pada kelompok kecil untuk mengidentifikasi soal yang membingungkan serta menguji validitas kuesioner. Selanjutnya ada revisi kuesioner. Hal ini dilakukan jika perlu. Berdasarkan hasil dari uji coba tadi, akan dilakukan perbaikan. Jika ada pertanyaan yang dianggap tidak relevan atau membingungkan, harus segera diperbaiki atau dihapus dari kuesioner. Selanjutnya, menyusun instruksi, yaitu pengujian tulisan atau panduan pengisian yang jelas di bagian awal. Jelaskan cara menjawabnya, estimasi waktu pengisian, serta jaminan kerahasiaan data agar responden merasa nyaman dan memberikan jawaban yang jujur. Selanjutnya, distribusi kuesioner. Dapat menyebarkan kuesioner kepada target responden yang sudah ditentukan. Kamu harus bisa menggunakan platform digital seperti Google Form atau membagikannya secara langsung dalam bentuk fisik sesuai dengan kebutuhan jangkauan penelitian. Selanjutnya, pengumpulan dan pengolahan data. Setelah kuesioner terkumpul, dapat dimasukkan ke dalam data sistem untuk diolah secara statistik. Tahap ini mengubah jawaban-jawaban responden menjadi angka atau informasi yang siap untuk dianalisis. Yang terakhir, evaluasi. Itu langkah terakhir untuk meninjau kembali apakah data yang didapat sudah menjawab tujuan di langkah pertama. Evaluasi juga mencakup kendala apa saja yang ditemui saat di lapangan untuk menjadi catatan pada penelitian selanjutnya. Berikut adalah contoh-contoh kuesioner dalam pembelajaran. Bisa berupa kuesioner evaluasi pembelajaran, kuesioner minat dan motivasi belajar siswa, atau kuesioner mengenai lingkungan sekolah. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.